Jika engkau melihat seseorang menyukai khalwat atau uzlah ketika zaman rusak, ketahuilah ia adalah pengikut sunnah. Ini dalam kitab Syarah Sunnah. Ini relevansi dengan saat ini. Uzlah bukan bid'ah. Jadi kalau teman kita bilang uzlah itu bid'ah karena belum waktunya, padahal kalau kita melihat kondisinya hari ini udah pas sekali waktunya. Apalagi kalau kita kaitkan hari ini dengan tanda-tanda yang sangat nyata. Seratus kitab yang berbicara apakah karakter, kemudian arah dan manhajnya Majelis Gaza itu sejalan dengan Pulau Kebangkitan Timur dalam hadis. Dan ini ada 100 kitab yang ditampilkan, cuma mungkin hari ini nggak semua, sebagian saja yang menyampaikan tentang hal itu. Ini tentang kebangkitan Islam dari Timur. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar panji-panji hitam dari arah timur. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya hingga ditancapkan di Iliyah atau Baitul Maqdis. Saya ketika melihat hadis ini cari di peta Palestina. Enggak ada tulisannya Iliyah. Jadi ternyata Iliyah itu nama lama daripada Yerusalem. Jadi nama lama dari Yerusalem yang setelah dikuasai oleh, ke nama asalnya. Jadi Iliyah itu nama lama kota Yerusalem yang digunakan pada masa Romawi dan awal Islam. Asal katanya dari Aelia Capitolina, nama yang diberikan Romawi setelah menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dalam bahasa Arab diserap menjadi Iliyah. Itu sejarahnya, tampilan dikit saja ya. Banyak ulama menegaskan timur bukan hanya satu titik geografis sempit seperti yang selama ini dipahami hanya Khurasan, wilayah Asia Selatan saja, seperti Afghanistan, Pakistan dan seterusnya yang ada tantannya itu. Nah, tapi banyak ulama sekarang itu mengarahkan ke wilayah non Arab, artinya timur jauh. Nah, terkait timur jauh, saya pernah mendapat penjelasan itu ada hubungannya dengan kalimat Aqsa. Jadi saya pernah dengar ada penjelasan kalimat Aqsa. Apa makna kalimat Aqsa? Sangat jauh. Jadi saya pernah mendapat macam penafsiran seperti itu terkait dulu ketika ada ulama, saya lupa apakah itu dari Palestina atau dari Timur Tengah, yang mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu dari Indonesia. Jadi saya coba cari padanan kalimatnya, itu ternyata penafsirannya ada 3 kata di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan kalimat Aqsa. Kalimat Aqsa itu ada 3. Jadi makna Aqsa itu paling jauh, digunakan beberapa kali dalam Al-Quran. Ini pertama surah Al-Isra, itu terkenal, kita paham semua, karena kalau yang dari kalangan haji ini pasti ayatnya ini sering dipakai ketika bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat Aqsa maknanya paling jauh secara geografis dari Mekah, sekaligus memiliki makna kemuliaan dan keberkahan. Jadi maknanya 2. Jadi paling jauh secara geografis, jadi maknanya paling jauh. Tapi secara yang kedua, makna kedua kemuliaan dan keberkahan menurut tafsir para ulama. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 20, konteks peringatan kepada Nabi Musa, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a.
Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas. Jadi makna aqsa di sini bagian kota yang paling jauh, menunjukkan jarak plus kesungguhan orang tersebut dalam menolong Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, surah Yasin ayat 20 juga. Ini dalam konteks dakwah dan kebenaran seorang mukmin. Kalimatnya wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Sama kalimatnya kan, rajulun. Kalimatnya nakirah. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Jadi makna aqsa di sini menunjukkan keikhlasan, militansi iman dan pengorbanan. Ini sudah mulai menyerempet nih. Keikhlasan, militansi iman dan pengorbanan meski berada jauh dari pusat kekuasaan. Kalau relevansinya dengan yang tadi, maka kalau pemaknaan awal kebangkitan Islam dari timur itu, ini kalau melihat ke sini semakin mendekati. Ulama tafsir menyoroti bahwa kata aqsa sering muncul dalam konteks pertama perjalanan besar dan misi ilahiyah. Jadi perjalanan besar, ini bukan biasa. Kemudian tokoh pinggiran yang justru menyelamatkan risalah. Jadi ya, apa kalimat tokoh pinggiran? Kalau kita lokalkan, apalagi? Yang terasing, yang tersembunyi, semua kan? Jadi kalimat aqsa itu ternyata maknanya banyak. Kemudian kebenaran yang datang dari tempat jauh, bukan pusat kekuasaan. Jauh kan? Kalau kita melihat kondisi hari ini, jauh sekali. Bukan hanya terasing. Jadi ini relevan dengan tema peran silent majority. Jadi dia tersembunyi tetapi memegang peranan. Kader pinggiran, kebenaran tidak selalu lahir dari pusat. Apa silent majority? Kelompok besar orang yang jumlahnya dominan, tapi tidak vokal, tidak tampil di ruang publik, tidak mendominasi wacana, meskipun punya sikap, nilai, dan kekuatan nyata. Mereka diam bukan karena lemah, tapi karena lebih fokus bekerja daripada bicara. Lebih fokus bekerja daripada bicara, tidak suka konflik atau pencitraan, menunggu momentum yang tepat. Sesuai ya? Atau tidak punya akses ke panggung kekuasaan atau media. Lengkap sudah. Saya kaget ketika mencari ini. Ternyata persis sekali. Kemudian hadis Bani Tamim dan Timur. Kekuatan dari Bani Tamim akan datang dari timur. Allah akan menolong mereka sebelum Al-Mahdi muncul atau berkuasa. Ibnu Katsir menjelaskan dalam An-Nihayah fil Fitan, mereka bukan penguasa, tapi pembuka jalan atau tamhid. Tamhid itu apa ya? Penyiapan, persiapan. Jadi jelas kelompok ini ditakdirkan berhasil mencapai takdirnya terlebih dahulu sebelum Al-Mahdi. Dan langkah pembuka jalan itu bukan 1 tahun, apalagi 1 bulan. Pastinya waktu lama, bertahun-tahun. Dan itu sangat sesuai. Yang kedua, arti pembuka jalan itu harus diartikan dari semua sisi, baik menzahirkan pesan Al-Mahdi, syaratnya, sosoknya sendiri, terlihat nyata melakukan langkah-langkah real, dan pastinya harus dilakukan oleh sekumpulan orang yang tahan terhadap ujian dan tekanan. Dan ini sudah terjadi. Yang ketiga, ini juga sejalan dengan manuskrip kuno yang diposisikan sebagai kultural historis yang saya sampaikan tadi. Ada Wangsit Jayabaya, Wangsit Prabu Siliwangi, Rangga Warsita, Wangga Warsito. Kitab-kitabnya Ajib Rusidi
menyangkut langkah, keadaan, dan takdir sosok Satrio Beningit dan kelompoknya itu sendiri. Saya kadang suka melihat di YouTube itu tentang ini sebagai tambahan. Tapi bahasa-bahasa itu ternyata bukan satu orang, ternyata banyak orang, tapi ada pimpinannya. Karena punya kesamaan karakter. Dan saya lihat kalau orang-orang apa namanya, kejawen ya, itu mereka mendefinisikan orang-orang yang secara jiwa kasarnya tersakiti. Nah, terkait itu saya teringat kaidah psikologi. Nanti terbagi dua orang-orang tersakiti itu. Ada yang jadi orang baik, ada nanti jadi musuhnya. Jadi yang pertama jadi orang baik, yang kedua jadi penjahat. Dua-duanya tersakiti. Jadi Joker satu, Batman satu ya. Dua-duanya sama kan? Karakter awalnya sama-sama tersakiti, sama dengan kasus ini. Dua-duanya tersakiti, terasing, dikucilkan dan seterusnya, tapi hasil akhirnya tidak sama. Kita langsung masuk 100 kitab yang menceritakan hal ini. Kitab yang pertama dari 100 kitab, Tafsir Ulama, apa ciri kebangkitan dari Timur? Yang pertama dari Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi nama kitabnya sama pengarangnya disebutkan. Saya sengaja beri tebal itu supaya kita paham ini kitab dan pengarangnya. Kebangkitan agama ini sering dimulai dari orang-orang yang terasing, bukan dari pusat kekuasaan. Merasa terasing sebelum di sini? Ibnu Taimiyah menjelaskan ciri utamanya. Pertama, bukan elit, orang biasa, bahkan sangat tidak biasa. Bukan istana, bukan negara, tapi jamaah kecil yang lurus. Karena lurus, dia merasa terasing sendirian. Mau ngikut, beda sendiri. Mau ngikut orang banyak, malah beda sendiri. Catatan penulis, dari banyak kitab, arti terasing itu harus dibaca dari semua sisi. Asing bagi umat pada umumnya yang disuarakan, maupun asing keberadaannya dan jumlah kelompoknya sedikit, bahkan sangat sedikit. Jadi sedikit dari yang sedikit. Kalimatnya berarti akal kalau dalam bahasa Arab. Kemudian yang lurus artinya niat dan dari akidahnya, niat dan akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, kitab yang kedua, kitab apa kira-kira? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim tentang hadis ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki agama ketika manusia merusaknya. Seringkali hidup terasing. Jadi orang-orang yang memperbaiki agama ketika manusia merusaknya, ketika udah banyak rusak seringkali hidup terasing. Karena merasa sendiri tadi. Ini cetakan Darul Ihya Turas di 2 halaman 175. Ini jelas. Yang ketiga, ini kalau 100 kitab kayaknya 3 hari belum selesai ini. Kitab yang ketiga tentang konsep uzlah dalam kitab klasik. Ini disampaikan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Uzlah menjadi wajib ketika fitnah merajalela dan agama tidak aman kecuali dengan menjauh. Ini sebagai bukti sekaligus jawaban teman-teman kita yang mengatakan uzlah itu belum waktunya. Ini jawaban sekaligus tadi. Bukti bahwa hari ini sudah benar waktunya. Uzlah menjadi wajib ketika fitnah merajalela dan agama tidak aman kecuali dengan menjauh. Imam Ghazali menjelaskan, uzlah bukan lari, tetapi tahapan pemurnian. Kemudian inkubator rohani.
Yang ketiga persiapan kader. Artinya uzlah kita hari ini bukan hanya sekedar uzlah biasa kalau bahasa terakhirnya itu. Jadi pertama tahapan pemurnian. Yang terakhir itu persiapan kader, artinya persiapan untuk perjuangan. Jadi bukan biasa di sini. Makanya teman-teman di luar sana kalau mau uzlah harus siap. Makanya sekarang kita bikin agak ketat aturannya. Jadi nggak serta-merta langsung uzlah. Ya, paling nggak kalau dia datang kaget-kagetan, kita beri waktu untuk memikirkan. Karena yang disampaikan kemarin itu peraturan baru. Catatan lagi, Mubasyarat Muhammad Qasim, saat ini dunia dalam keadaan gelap. Dan mimpi para helper lain melengkapinya yang menjelaskan bahwa umat Islam sudah salah kiblat, itu dalam mimpi ya, salah kiblat, salah arah, dan hal lainnya yang sejenis. Jadi banyak yang menceritakan bahwa dunia saat ini dalam keadaan gelap. Artinya sudah menyeluruh maknanya. Ketika dibahasakan dengan gelap itu berarti sudah menyeluruh. Yang disampaikan Imam Ghazali tadi, ketika sudah menyeluruh maka waktu itulah wajib uzlah. Jadi hari ini berdasarkan itu semua, dan kita kalau bagi yang paham, kalau teman-teman yang di luar yang mungkin yang belum yakin kemudian belum paham, itu menganggap bahwa masih memungkinkan untuk berdakwah di luar sana, itu sebenarnya belum terlalu memahami secara menyeluruh bahwa fitnah akhir zaman sudah menyeluruh. Yang keempat, kitab keempat, ciri-ciri personalnya. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan karya Ibnu Katsir, jadi personalnya memiliki ciri atau layak disebut. Pertama, tamhid atau mempersiapkan, meratakan jalan atau pendahuluan. Ini kalau orang mau buka hutan, ini langkah pertamanya, nebang pohon besarnya. Bagian paling sulit itu sebenarnya di situ, di bagian tamhid itu yang paling lelah, karena membuka jalan ya, belum ada sama sekali dibikinkan, itulah paling berat, dan nggak banyak orang yang mau melakukannya. Makanya di sini silih berganti kan orangnya. Paling yang lama tinggal sedikit. Yang kedua, rajul saleh, seorang laki yang saleh, atau kadang maknanya rajul itu seorang saja, bisa laki-laki bisa perempuan. Bukan sekedar orang baik secara personal, tetapi lurus akidahnya, benar amalnya, jujur niatnya, dan ini semua akan diuji. Seperti yang sering disampaikan Kang Diki, kondisi-kondisi kita hari ini itu sebenarnya pengujian dari sisi ini. Seberapa lurus akidahnya, seberapa benar amalnya, dan seberapa jujur niatnya. Jadi dapat dipercaya dalam urusan agama dan amanahnya. Jadi amanahnya seberapa kuat dia megang. Kemudian yang ketiga, qaim bil haq, orang yang berdiri tegak menegakkan kebenaran. Bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi berani berdiri menyuarakan dan menegakkannya meski sendirian. Ini semakna dengan memegang bara api, menegakkan kebenaran meski hanya tinggal sendiri. Jadi terasik. Yang keempat, ashabul masruq. Yang disebut masruq bukan proyek duniawi semata, melainkan proyek peradaban, misi dakwah, agenda perubahan umat, cita-cita kolektif berbasis iman, punya visi jangka panjang, siap berkorban untuk misi bukan figur. Jadi isinya bukan figurnya. Kan kebanyakan kalau sebuah organisasi itu lebih banyak kepada figur kalau kita lihat. Setelah figurnya selesai, selesailah.
ceritanya, atau paling nggak menurun. Tidak berhenti pada wacana tapi bergerak. Istilah ini banyak digunakan dalam gerakan Islam modern dan pemikiran haraki. Haraki itu pergerakan. Istilah-istilah baru itu haraki. Pergerakan artinya. Saya pun kenal istilah itu ketika ikut HSD. Jadi mereka tidak mengklaim tanpa dalil dan tidak sesuai dengan fakta. Artinya mengklaim tanpa dalil bukan, tidak juga dengan sesuai fakta. Dua-duanya dengan dalil dan sesuai fakta. Yang kedua, fokus tarbiyah dan uzlah. Ini sesuai. Menguatkan akidah dan akhlak. Jadi ada tiga, tidak mengklaim tanpa dalil dan tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, fokus tarbiyah dan uzlah. Yang ketiga, menguatkan akidah dan akhlak. Maka ini masuk kategori pembuka jalan, namun bukan penentu zaman. Ini sangat sesuai ya. Akan keluar fitnah dari arah timur, lalu sekelompok orang mempersiapkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Ini kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad. Cetakan Darul Fikri halaman 368. Ini kitab-kitab lainnya ya. Kitab kelima. Keselamatan itu dengan berpegang pada jamaah awal meskipun jumlah mereka sedikit. Ini tadi karena tamhid dan dia yang namanya pembuka jalan itu pasti susah, maka jumlahnya selalu sedikit. Karena yang percaya awal itu pun kan ketika dunia orang rame-rame nggak percaya, tiba ada orang sedikit yang percaya, itu kan jadi ujian tersendiri itu. Karena tidak semua jumlah besar itu benar, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman kita harus mencari yang sedikit. Relevansinya, jamaah kecil tidak populer, tidak institusional, identik dengan pola ghuraba. Yang keenam, jika engkau melihat seseorang menyukai khalwat atau uzlah ketika zaman rusak, ketahuilah ia adalah pengikut sunnah. Ini dalam kitab Syarah Sunnah, tapi nggak disebutkan pengarangnya siapa. Kitabnya saja. Ini relevansi dengan saat ini, uzlah bukan bid'ah. Jadi kalau teman kita bilang uzlah itu bid'ah karena belum waktunya, padahal kalau kita melihat kondisinya hari ini udah pas sekali waktunya. Apalagi kalau kita kaitkan hari ini dengan tanda-tanda yang sangat nyata, bencana di mana-mana, dan sudah disampaikan juga oleh BMKG kondisi anomali semua. Jadi perubahannya cepat, nggak bisa ditebak. Jadi uzlah bukan bid'ah tapi indikator keselamatan akidah saat fitnah merajalela. Kitab yang ketujuh. Mereka dahulu melarikan agama mereka ke gunung-gunung dan tempat terpencil. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, jilid ke-1 halaman 8. Jadi mereka dahulu melarikan agama mereka ke gunung-gunung, maksudnya menyelamatkan iman dan tempat terpencil. Karena kalau masih di kota ya seperti yang kita pahami semua susah. Karena apalagi nanti kalau kami menyampaikan terkait makanan itu, nah itu lebih mengerikan lagi. Relevansinya pola hijrah, uzlah, penjagaan iman, bukan eskapisme. Eskapisme itu apa maknanya? Pelarian ya. Lari dari masalah. Jadi yang benar itu pola hijrah, uzlah, dan penjagaan iman. Yang kedelapan, kitab yang kedelapan, akan datang masa di mana harta terbaik seseorang adalah kambing. Ia menggiringnya ke puncak-puncak
gunung. Ini dalam kitab Al-Musannaf Darul Fikir jilid 7 halaman 493. Ini sama, masih sama dengan yang tadi. Yang tadi kan ke tempat terpencil ya. Yang ini ke puncak gunung, dan dua-duanya sesuai. Relevansinya untuk hari ini, hadis uzlah praktis, bukan simbolik. Kalau yang dipahami teman kita itu namanya uzlah hati. Artinya nggak mesti secara fisik kan, kalau kita lebih ke langsung. Ya, dua-duanya. Kalau teman kita nggak maknainya hati saja, tapi itu kalau bagi kita itu tidak selamat. Apalagi kalau kita melihat hadis tentang di akhir zaman semua tidak bisa selamat dari riba, yang minimal terkena debunya. Itu lebih mengerikan lagi. Dan itu dari sisi itu ya, dari sisi riba kita kena semua. Yang tadi dari makanan itu nggak bisa juga kita lari. Kemudian sistem dari fitnah dajjal itu ketika sudah menyeluruh, dari sisi HP juga nggak bisa lari. Udah semua kena semua. Mana ada yang bisa lari? Kalau nggak uzlah yang kena gitu, bahkan lebih kuat. Jadi sangat relevan dengan tanah uzlah hari ini. Yang ke-9, kitab yang ke-9, uzlah itu lebih selamat ketika fitnah terjadi. Ini dalam kitab Zuhud dari Ibnu Zawji. Jadi uzlah lebih selamat ketika fitnah terjadi, dan itu hari ini fitnah sudah menyeluruh. Apalagi kalau yang hadis yang mengatakan ketika fitnah apa, Duhaimah ya, yang kita menganggap kita selamat, ternyata fitnah itu malah tambah kuat, sarap. Jadi ketika kita menganggap itu sudah selesai, ternyata malah tambah parah. Oh, selesai, oh tambah parah lagi. Jadi berlapis-lapis. Dan itu hari ini. Maka ketika kita udah seakan-akan kita udah menyelesaikan satu fitnah, ternyata masih ada lagi, kan ada lagi. Jadi apalagi nanti misalnya nih kalau Diki nyampaikan terkait fitnah dajjal melalui makanan, itu makin kita makin merasa sempit. Bahkan kita yang sudah uzlah pun akan merasa sempit, apalagi orang di luar. Tapi kalau ya dia paham. Yang masalah itu paham lalu melakukan toleransi. Nah itu masalah. Paham lalu melakukan toleransi. Jadi awal dulu saya waktu kecil nggak ada ulama yang menyatakan riba itu minimal boleh, nggak ada. Sepakat semua dulu. Setelah mulai remaja dan seterusnya mulai ada perubahan. Nah, saya mulai bingung sendiri waktu itu. Makin kesini makin banyak yang membolehkan. Nah, jadi itu namanya mulai melakukan toleransi. Dan itu berbahaya. Jadi mengaburkan makna kan jadinya. Kalau teman kita berpegang itu wajar, artinya masih bisa selamat berdasarkan itu. Tapi bagi kita itu tidak. Karena yang namanya fitnah itu sesuatu yang samar harusnya, bukan sesuatu yang nyata. Samar kenapa? Karena dijelaskan ulama sendiri seperti itu. Samar namanya. Jadi uzlah adalah strategi keselamatan iman, bukan ketakutan sosial. Jadi yang mungkin niat awalnya karena ini dirubah. Karena niat boleh berubah, diperbaiki boleh. Ketika kita niatnya benar, kemudian di tengah jalan salah, kembali lagi. Itulah namanya memperbaiki niat. Yang ke-10,
dalam fitnah jadilah seperti anak Adam yang selamat, dan jauhilah para pengikut hawa nafsu. Ini dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Saya tahunya ini sudah di sini. Jadi hadis yang menyatakan ini saya tahunya di sini. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ada hadis tentang ini. Jadi ketika fitnah sudah merajalela, maka kita harus berlaku seperti anak Adam yang selamat. Siapa? Habil. Bahkan dalam riwayat lain kita disuruh mengumpulkan pedang atau senjata kita. Jadi jangan melakukan yang dilakukan orang lain. Jadi melakukan seperti Habil, bukan Habil. Masalahnya di akhir zaman itu emosi cepat naik, cepat tersulut. Itu masalah. Jadi kita lagi tinggi-tingginya, tiba kita disuruh diam. Gigi sudah menggertak gitu ya. Tapi ya itulah. Makanya wajar kita di sini diminta melanyap kondisi diminta menyesuaikan dengan makan tanah atau menghilangkan ego. Karena susah melakukan ini kalau masih egonya tinggi, saya jamin. Gimana caranya? Kita lagi mau berantem, disuruh mengalah. Apalagi yang remaja yang egonya lagi nggak stabil, susah itu. Sudah disetting. Jadi ini relevansinya pemisahan sadar dari arus rusak, bukan isolasi egoistik. Kitab yang ke-11, Ghuraba itu dua, terasing di tengah manusia dan terasing dalam menempuh jalan kebenaran. Ini dalam kitab Madarijus Salikin. Ini yang saya sering bilang. Jadi terasing di tengah manusia dan terasing dalam menempuh jalan kebenaran. Saya bilangnya apa kalimatnya? Saya bilangnya sunyi di tengah keramaian dan tidak sepi di tengah kesunyian. Saya kalimat itu bukan dari kitab ini, karena saya pengalaman saja merasa sunyi di tengah keramaian tetapi tidak sepi di tengah kesunyian. Relevansinya, Gaza bukan sekadar komunitas tapi jalan hidup yang berbeda. Apa kalimatnya Mas Alif? Out of the box. Kalau bahasa anak sekarang itu namanya di luar nurul. Di luar nurul. Di luar nurul. Nurul di luar. Kalau di luar biasa kata anak-anak. Jadi di luar nurul sekarang itu. Di luar lagi. Nurul di bawah. Tidak maksud akmal. Well, Kalau Kang Diki bilangnya hemran. Herman. Sama aja. Saya hemran. Yang ke-12, kitab yang ke-12, wajib atasmu mengikuti asar dan ahlinya meskipun mereka sedikit. Jadi sekarang itu lucu kalau kita mengikuti arus mayoritas. Kalaupun nggak ikut arus mayoritas kita sendiri, tapi berada di tengah arus, itu bahaya. Malah hanyut. Ya kan, melawan arus deras itu susah. Jadi ngos-ngosan sendiri. Setelah ngos-ngosan, melakukan toleransi nanti. Awal-awalnya kuat kita mengatakan jangan majang foto. Lama-kelamaan terpancing juga. Ikut arusnya. Ikut arus minimal kita melupakan bahwa itu dilarang. Yang penting itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitas manhaj, bukan kuantitas massa. Hari ini kan orang lebih banyak berdalil dengan yang kedua. Karena ada yang menyatakan, masa sih orang banyak sesat? Kan kayak gitu loh kalimatnya, masa orang banyak sesat? Kalau nggak bisa menyesatkan bukan dajjal namanya.
Jadi bukti bahwa Dajjal itu hebat, bisa menyesatkan banyak orang ini kondisi hari ini. Karena sampai bingung mana yang benar, yang salah, itu yang terjadi di luar sana. Yang ke-13, sebelum Al-Mahdi ada kaum yang melakukan perbaikan namun tidak berkuasa. Jadi melakukan perbaikan tapi tidak berkuasa. Jadi fokus pada pekerjaan saja. Ini dalam kitab Nihayah fil Fitan. Ini definisi kitabiah paling jujur tentang fase islah tanpa daulah. Jadi kalau teman-teman kita yang dari pergerakan yang angkat senjata itu nggak masuk di sini. Kita lanjut yang ke-14, akan keluar panji-panji hitam dari arah timur. Jadi nih, beliau ini menyampaikan ada data yang uzlah di Desember kemarin, udah, kemudian di bulan Januari juga akan ada. Ini berdasarkan ini. Jadi ini sudah terakhir, pas waktunya. Jadi berdasarkan, ini baru 14 ya, masih banyak sisanya. Artinya berdasarkan 14 kitab ini pun sudah sangat sesuai bahwa yang dilakukan Majelis Gaza hari ini, yang dilakukan uzlah hari ini itu sudah sangat sesuai. Jadi menjawab dari teman-teman kita yang mengatakan bahwa belum waktunya. Ini sudah sangat sesuai sekali apa yang kita lakukan.